Inilah Injil suci menurut Lukas. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus makin bertambah besar dan bertambah pula hikmatnya. Ia makin besar dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sehari setelah kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, gereja mengajak kita untuk merenungkan hati tersuci Bunda Maria. Devosi kepada hati tersuci Bunda Maria ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1944. Keputusan Paus ini bertepatan dengan perayaan pengudusan seluruh dunia kepada hati tersuci Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Perayaan ini ditetapkan sebagai salah satu peringatan wajib dalam liturgi Katolik sejak tahun 2000, yakni sehari setelah merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Sebelumnya, perayaan ini biasanya dirayakan pada tanggal 22 Agustus. Kalau ditelusuri lagi sejarahnya, devosi ini sebenarnya berkembang sejak tahun 1640 di Napoli, Italia, di mana pada saat itu Santo Yohanes Eudes membentuk persekutuan hati suci Bunda Maria. Pestanya dirayakan pada tahun 1805 di seluruh gereja Katolik. Mengapa gereja Katolik merayakannya? Keaslian devosi ini sebenarnya dapat ditemukan di dalam Injil Lukas, di mana hati Bunda Maria begitu terbuka kepada Tuhan. Ia berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Lukas bab 1 ayat 46.
Ia juga menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Lukas bab 2 ayat 51. Saudara-saudari yang terkasih, kerendahan hati merupakan awal dari sebuah kebijaksanaan. Bunda kita yang terberkati, Maria, memberi teladan yang indah bagi kita dalam hal kerendahan hati ini. Oleh sebab itu, ia digelari tahta kebijaksanaan. Ia menunjukkan kepada kita bahwa kerendahan hati dapat menghasilkan sesuatu yang besar. Kerendahan hati itu kebijaksanaan karena keagungan Allah, bukan karena kita tidak berdaya. Banyak hal hebat yang tidak dapat dilakukan oleh kesombongan bisa dengan sangat mudah dilakukan oleh kerendahan hati. Kehendak yang terbebas dari kesombongan menghasilkan kekuatan. Orang yang rendah hati mengetahui bahwa Tuhan telah memilihnya karena dia orang kecil. Kerendahan hati menjaga kejernihan pikiran, dan tak ada yang sedemikian penting dalam hidup rohani selain mempertahankan pikiran yang jernih. Dengan kerendahan hati seperti Maria, kita dapat membantu sesama. Seperti Yesus, kita dapat pergi untuk berbuat kebaikan. Dan dalam melakukannya, kita menunjukkan keindahan cinta. Ajaran kita dipercaya oleh orang lain karena kita bukanlah orang yang sombong dan sangat tinggi hati. Yesus berkata bahwa para pengikutnya harus menjadi seorang hamba. Ia sendiri memberikan teladan yang bagus bagi kita dengan membasuh kaki para rasul pada malam perjamuan yang terakhir. Demikian juga Bunda Maria mengajarkan tentang cinta dengan begitu bagus, karena dalam segala kerendahan hatinya sebagai ibu Tuhan, ia rela menolong Elisabet sanaknya. Apa yang dibutuhkan oleh dunia pada masa sekarang ini ialah cinta. Pengikut Kristus tidak boleh hanya sekedar memikirkan dan membicarakannya, tetapi harus mewujudkan cinta Kristus kepada dunia. Kita memerlukan pribadi seperti Bunda Maria yang dengan rela memberi namun tanpa mengharapkan balas jasa. Bunda Maria tidak pernah menanyakan apa untungnya bagiku. Bunda Maria memberikan dirinya secara total. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Bernardus mengatakan, kemurnian adalah sesuatu yang patut dipuji, tetapi kerendahan hati adalah sesuatu yang mutlak. Karena kerendahan hatinya itu, maka Bunda Maria berkenan kepada Allah. Bunda Maria tidak pernah sekalipun menolak Allah. Santo Bonaventura menamakannya Bendahara Rahmat Ilahi. Artinya, Bunda Maria ingin menyampaikan anugerah-anugerah tersebut kepada kita. Apabila kita jatuh, ia mengulurkan tangannya dan membangkitkan kita. Kardinal Newman mengatakan bahwa wajah Maria bagaikan malaikat, wajah yang indah, dan bahwa jiwanya yang tak bernoda dosa menarik orang lain pada dirinya. Secara naluriah, seseorang tertarik pada kebaikan. Lewat nada suara dan kata-katanya, seolah bergaung suara musik ilahi. Ia menawan hati kita. Kerendahan hatinya, kesucian, kesederhanaan, kesopanan, kejujuran, dan perhatiannya yang tak pernah berubah pada setiap orang telah membuat dirinya paling layak dicintainya. Keinginan pokok Bunda Maria ialah menghantar semua jiwa menuju Yesus. Ia yang adalah ciptaan Allah yang sangat mengagumkan,
sedemikian tergerak untuk membantu kita, tetapi Ia tak dapat memaksakan kehendaknya kepada kita. Bila kita mencarinya, Ia memberi kita senyumannya, sentuhan cinta yang akan memenuhi hati kita yang lemah, lelah, serta berdosa dengan kegembiraan dan damai. Betapa sentuhan tangan Bunda kita Maria mampu menenangkan hati kita, menghibur kita, dan melenyapkan segala ketakutan kita. Mujizat pada peristiwa perkawinan di Kana merupakan contoh yang jelas mengenai pengaruh hati Bunda Maria pada hati putranya Yesus Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kekal Maha Kuasa, Engkau telah memenuhi hati Santa Perawan Maria dengan rahmat-Mu, sehingga ia menjadi kediaman yang pantas bagi Roh Kudus. Semoga berkat jasa dan doa restunya, kami pun diterima dalam bait kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.